warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini dalam keadaan sehat semuanya ya. Untuk pertemuan hari ini kita belajar materi induksi matematika dan sudah mulai masuk ke pembuktian. Kalau kemarin kita bahas tentang sigma ya, kalau ini sudah masuk ke pembuktian. Nah, ini ada jenis pembuktian. Yang pertama adalah pembuktian langsung. Dalam metode pembuktian langsung, biasanya hal-hal yang diketahui dari suatu teorema atau suatu pernyataan itu diturunkan secara langsung dengan teknik-teknik tertentu atau dengan cara tertentu sampai tercapai kesimpulan yang diinginkan. Jadi runtun, dimunculkan secara runtun satu persatu sampai muncul kesimpulan. Nah, untuk yang kedua, ini adalah pembuktian tidak langsung. Pembuktian tidak langsung ini, metode ini ataupun metode pembuktian tidak langsung ini memunculkan fakta-fakta yang diketahui tidak digunakan secara langsung untuk menuju pada kesimpulan. Biasanya bukti dimulai dari hal lain, misalkan sesuatu yang kontradiksi dengan pernyataan yang akan dibuktikan, atau hal lain yang sekiranya berhubungan juga, tapi tidak secara langsung kayak yang pembuktian langsung, kayak teknik-teknik yang enggak, cuman dia mencari kontradiksi dan lain sebagainya. Nah, untuk pembuktian langsung ini juga ada beberapa macam. Yang pertama adalah metode pengecekan satu persatu. Kalau metode pengecekan satu persatu ini kita cek satu persatu dari pernyataan itu. Misalkan, nah di sini ada contoh, buktikan bahwa untuk semua bilangan genap X antara 4 sampai 20, X dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dua bilangan prima. Nah, karena 4 sampai 20 kita coba satu persatu karena metodenya satu persatu. Nah, 4 itu kita coba dia apakah dia bisa dibentuk dari dua bilangan prima. Ternyata 4 adalah bisa dibentuk dari 2 ditambah 2. Kemudian 6 juga seperti itu, bisa dibentuk dari 3 tambah 3. 8 juga seperti itu, bisa dibuat dari 3 tambah 5. 10 juga sama, dari 5 tambah 5, sampai seterusnya sampai 20. 10, 12, 14, 16, 18, 20. Itu juga kita cek satu persatu apakah dia bisa dibentuk dari bilangan prima, dua bilangan prima. So, kalau untuk pengecekan satu persatu ini harus ngecek dari yang pertama sampai yang terakhir. Jadi kita buktiin satu persatu seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua, pembuktian langsung dengan metode pengecekan secara umum. Nah, kalau secara umum itu kita tidak lagi mengambil sebuah angka langsung, tetapi kita ngambil huruf yang mewakili suatu bilangan atau suatu angka. Nah, misalkan di sini contoh buktikan bahwa jumlah dua bilangan genap adalah genap. Jadi jumlah dua bilangan genap adalah genap. Nah, kita ambil sembarang bilangan. Jadi misalkan di sini kita misalkan bilangan itu adalah X sama Y. Jadi di mana X sama Y ini adalah bilangan genap. Nah, akan kita buktikan bahwa X ditambah Y adalah bilangan genap juga. Nah, karena X dan Y adalah bilangan-bilangan genap, maka X ini bisa kita misalkan 2M, karena bilangan genap itu adalah 2 kali bilangan lain, ya kan? Kalau 2 kali 1, 2 kali 2 itu kan membentuk suatu bilangan genap kan. Nah, kita misalkan X-nya ini adalah 2M dan Y-nya ini 2N. Untuk bilangan-bilangan bulat M dan N. Jadi M sama N ini adalah suatu bilangan bulat, ya, suatu bilangan bulat. Jadi X sama Y ini adalah bilangan genap ya, makanya M sama N nya ini harus bilangan bulat. Nah, sehingga ketika X ditambah Y, kita masukkan aja
X-nya tadi kan 2M, Y-nya 2N. Maka X tambah Y-nya 2M ditambah 2N. Nah, karena M sama N-nya sama-sama punya 2, 2-nya kita keluarkan. Nah, 2M dikeluarkan 2, berarti tinggal M kan? Tinggal ininya kan? Nah, ini 2M dikeluarkan 2, tinggal M-nya. Terus ditambah 2N, 2nya dikeluarin juga, tinggal N. Ini sifat distributif ya. Nah, ini kalau misalkan dikalikan begini, kembali lagi ke bentuk 2M plus 2N. Nah, kemudian kita misalkan K sama dengan M tambah N. Karena M dan N adalah bilangan-bilangan bulat, tadi kan di sini disebut bilangan bulat ya. Ini M sama N bilangan bulat. Maka K adalah bilangan bulat juga. Jadi K ini pasti bilangan bulat juga karena dia dibentuk dari dua bilangan bulat. Nah, sehingga X tambah Y sama dengan 2K. Nah, ini X ditambah Y sama dengan 2 kali M plus N. Nah, di sini tadi dimisalkan M plus N adalah K, berarti X plus Y-nya sama dengan 2K. Ya. Nah, untuk semua bilangan bulat K. Oke. Karena K-nya kan bilangan bulat ya. Nah, berdasarkan definisi bilangan genap, maka X plus Y merupakan bilangan genap karena merupakan hasil kali dua bilangan bulat. Jadi X plus Y ini kan tadi 2 kali K. K-nya kan bilangan bulat. Nah, kalau 2 kali bilangan bulat, 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, dan seterusnya, itu kan pasti dia juga membentuk bilangan genap kan? Karena bilangan genap tadi 2 kali bilangan bulat. Nah, sehingga terbukti bahwa jumlah 2 bilangan genap adalah bilangan genap juga. Itu untuk pengecekan secara umum. Next, ini adalah pembuktian langsung dengan kasus-kasus. Contohnya seperti ini. Nah, untuk sembarang bilangan real X, bilangan real ya, buktikan bahwa jika mutlak X itu lebih dari 4, maka X kuadrat itu selalu lebih dari 16. Nah, bukti. Misal X adalah bilangan real yang memenuhi mutlak X lebih dari 4. Jadi kita dengan kasus ya. Yang pertama ini adalah kita bilang kalau X ini bilangan real yang memenuhi pernyataan mutlak X lebih dari 4. Kemudian mutlak X lebih dari 4 berarti bahwa X itu lebih dari 4 atau X kurang dari min 4, ya kan? Kalau mutlak nilainya X positif ketika dia lebih dari 0, kalau negatif kurang dari 0 kan, seperti itu. Nah, jika X-nya itu lebih dari 4, maka X kuadrat lebih dari 4 kuadrat kan? Jadi kedua ruas kita kuadratkan, X-nya kita kuadratkan. Nah, ini X lebih dari 4. X-nya kita kuadratkan, 4-nya juga kita kuadratkan. Maka X kuadrat lebih dari 4 kuadrat. Berarti X kuadrat lebih dari 4 kuadrat kan 16, berarti X kuadrat lebih dari 16. Seperti itu kan ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, yang pernyataan X kurang dari min 4. Jika X kurang dari min 4, berarti min X lebih dari 4. Kita ubah jadi kedua ruas kita kali min 1. X-nya kali min 1 jadi min X. Min 4 kita kali min 1 juga jadi 4. Min 4 kali min 1 kan 4. Nah, tandanya karena dia dibagi atau dikali min, itu maka dia berubah. Yang awalnya jadi kurang dari, dia jadi lebih dari. Sehingga, nah, yang min X
lebih dari 4 ini kita kuadratkan, kedua ruas kita kuadratkan. Min X dikuadratkan jadi X kuadrat. 4 kuadrat kita 4-nya kita kuadratkan, ini jadi 16. Nah, sehingga baik X lebih dari 4 maupun X kurang dari min 4, ini hasilnya sama, X kuadrat lebih dari 16. Sehingga terbukti bahwa mutlak X lebih dari 4, maka X kuadrat juga lebih dari 16. Seperti itu ya. Itu untuk yang ketiga. Ini terakhir untuk pembuktian langsung. Untuk berikutnya, ini pembuktian tidak langsung. Pembuktian tidak langsung ini ada dua. Yang pertama, pembuktian dengan kontradiksi. Nah, pembuktian dengan kontradiksi ini dilakukan dengan cara mengasumsikan atau memisalkan bahwa negasi kalimat yang akan dibuktikan bernilai benar. Jadi memisalkan suatu pernyataan yang bertolak belakang dari apa yang mau kita buktikan itu bernilai benar. Nah, jadi jika kebenaran P ingin dibuktikan, langkah yang dilakukan adalah dengan mengasumsikan bahwa negasi P atau lawannya P itu bernilai benar. Kemudian berusaha menunjukkan bahwa asumsi tersebut akan menyebabkan terjadinya kontradiksi. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi dari negasi P atau lawannya P itu bernilai salah atau P bernilai salah. Seperti itu. Jadi menunjukkan sesuatu yang berlawanan dari pernyataan itu, sesuatu yang salah dari pernyataan itu kita anggap benar, kemudian kita buktikan sampai ketemu dia memang salah, bukan benar. Jadi membuktikan sampai ketemu dia salah. Dan kalau yang kedua, ini pembuktian tidak langsung dengan kontraposisi. Nah, suatu pernyataan akan selalu ekuivalen. Ekuivalen itu sama ya, sama, memiliki kebenaran yang sama dengan kontradiksinya. Dengan demikian, untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan dapat pula dinyatakan dengan pembuktian kebenaran kontraposisinya atau ekuivalennya. Oke, untuk induksi matematika, ini yang pertama, untuk pengertiannya adalah suatu teknik yang dikembangkan untuk membuktikan suatu pernyataan. Nah, selalu memiliki pernyataan tadi selalu menyangkut bilangan bulat dan selalu berupa deret bilangan bulat. Nah, fungsinya itu untuk mengecek hasil proses yang terjadi secara berulang sesuai dengan pola tertentu, dan untuk membuktikan pernyataan yang khusus menyangkut bilangan bulat positif. Itu untuk pengenalan pertama induksi matematika. Oke, berikut adalah prinsip induksi matematika. Jadi misalkan Pn adalah suatu pernyataan bilangan bulat positif dan akan membuktikan bahwa Pn adalah benar untuk semua bilangan bulat positif n. Untuk membuktikan pernyataan ini hanya perlu menunjukkan bahwa yang pertama adalah P1 bernilai benar. Dan yang kedua adalah untuk semua bilangan bulat positif n lebih dari 1, jika Pn benar, maka Pn plus 1 juga harus benar. Jadi prinsipnya hanya ada dua. Yang pertama adalah P1 harus benar, yang kedua adalah semua bilangan bulat positif n lebih dari sama dengan 1, jika Pn benar, maka Pn plus 1 juga harus benar. Nah, di bawah ada catatan, note langkah 1 ini, P1 adalah benar ini, disebut atau dinamakan basis induksi. Nah, atau langkah induksi ya, langkah basis maksudnya.
Nah, yang kedua ini dinamakan langkah induksi. Nah, ini untuk semua bilangan bulat ini positif. Jika PN benar, maka PN plus 1 juga harus benar. Nah, ini langkah induksi. Nah, asumsi yang digunakan pada langkah kedua menyatakan bahwa pernyataan adalah benar untuk PN disebut hipotesis induksi. Jadi, pernyataan yang asumsi dari suatu pernyataan di langkah kedua untuk PN itu diasumsikan itu disebut hipotesis induksi. Tahu kan hipotesis, dugaan awal ya. Nah, untuk berikutnya adalah macam-macam induksi matematika. Nah, yang pertama ada induksi matematika sederhana, induksi matematika yang diperluas, dan induksi matematika kuat. Nah, untuk pertemuan pertama ini, untuk pertemuan kedua ya, kita bahas untuk induksi matematika sederhana dulu. Oke, induksi matematika sederhana. Langkah-langkahnya, yang pertama, buktikan PN benar untuk N sama dengan 1. Yang kedua, asumsikan PN benar untuk N sama dengan K, lalu buktikan PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Contoh, buktikan pernyataan di bawah ini dengan menggunakan induksi matematika. Misalkan, PN adalah sifat N pangkat 3 plus 2N habis dibagi 3 untuk setiap N bilangan asli. Nah, oke, kita masuk pembahasan. Saya tulis lagi ya soalnya. Buktikan pernyataan misalkan PN adalah sifat N pangkat 3 plus 2N habis dibagi 3 untuk setiap N bilangan asli. Bukti. Langkah basis atau basis induksi. Untuk N sama dengan 1, karena tadi kita mengikuti langkah dari induksi matematika sederhana ya. Untuk N sama dengan 1. P1 adalah pernyataan, jadi P1 N sama dengan 1 kan, PN kita ubah N nya jadi 1, N pangkat 3 ditambah 2N, berarti kita ubah N nya jadi 1 pangkat 3 ditambah 2N, artinya kan 2 kali N, berarti 2 kali 1, karena di sini kita ubah 1, N nya 1, berarti 1 pangkat 3 tambah 2 kali 1 sama dengan 1 ditambah 2, 1 pangkat 3 kan 1, 2 kali 1 kan 2, sama dengan 3. Nah, 3 ini habis dibagi 3 kan, nggak bersisa kan. Kalau habis dibagi 3 berarti kan 3 dibagi 3 habis kan, nggak ada sisanya. Maka yang langkah basis ini bernilai benar. Nah, yang kedua, langkah induksi untuk N sama dengan K. Nah, kita asumsikan PK, N-nya kita ganti K. Untuk PK-nya diasumsikan benar. Nah, maka hipotesis induksinya N pangkat 3 plus 2N, kita ubah N-nya jadi K. Berarti K pangkat 3 ditambah 2K. Nah, hipotesis ini kita gunakan untuk menunjukkan bahwa PK plus 1 ini bernilai benar juga. Nah, K pangkat 3 plus 2K. Nah, kita ubah dia, K-nya kita ubah jadi K plus 1. K pangkat 3 kita ubah jadi K plus 1 pangkat 3. Jadi K-nya yang di sini itu diubah jadi K plus 1. Kemudian ditambah 2K. K ini juga kita ubah jadi K plus 1. Jadi 2K plus 1. Kita jabarkan dia K plus 1 pangkat 3. Kalau difaktorkan dia jadi K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 3K ditambah 1 ditambah 2K plus 1. 2 kali K ditambah 2 kali 1. 2 kali K 2K ditambah 2 kali 1 ya 2. Nah, selanjutnya K pangkat 3 ini kita buka kurungnya semuanya. K pangkat 3 kita jumlahkan dengan yang K pangkat 3. Yang K kuadrat kita jumlahkan dengan yang K kuadrat. Yang K dengan yang K. Nah, ini yang kita butuhkan di sini adalah K
pangkat 3 plus 2K. Nah, kenapa kita kelompokkan seperti ini? Karena nanti yang ada 3, 3, 3 ini supaya nanti menunjukkan bahwa dia kelipatan 3 atau habis dibagi 3. Nah, kalau yang K pangkat 3 plus 2K ini kita arahkan ke sini dan kita arahkan ke hipotesis induksi. Karena hipotesis induksi ini kan tadi kita misalkan dia benar, karena PK-nya kita asumsikan dia benar. Nah, sehingga K pangkat 3 plus 2K kita biarkan di sini. Jadi kita ambil K pangkat 3 di sini sama 2K di sini, yang mirip dengan hipotesis induksi. Kemudian 3K kuadrat kita tulis di sini. 3K kita tulis di sini. 1 ditambah 2 kan 3 di sini. Nah, K pangkat 3 plus 2K biarkan, ditambah 3K kuadrat ditambah 3K ditambah 3. Ini kan sama-sama bisa dibagi 3. Kita keluarkan 3-nya. Sehingga 3K kuadrat dikeluarkan 3 tinggal K kuadrat. 3K dikeluarkan 3 juga tinggal K. Ditambah 3 dikeluarkan 3 dikeluarkan 3, berarti 3 kali berapa? Ada 3 kan, kali 1, makanya 3K kuadrat plus K plus 1. Nah, pernyataan ini bernilai benar kelipatan 3. Kenapa? Karena K pangkat 3 ini kelipatan 3. Kita lihat dari hipotesis induksi. K pangkat 3 plus 2K ini hipotesis induksi, yang mana tadi kita asumsikan dia bernilai benar. Ini ya. Nah, sedangkan 3K kuadrat plus K plus 1 ini bernilai benar juga, karena ini kan 3K kuadrat plus K plus 1 ini kan bisa dibagi 3 kan, habis dibagi 3 kan, nggak bersisa. 3K kuadrat plus K plus 1 dibagi 3, berarti kan tinggal K kuadrat plus K plus 1 kan, nggak ada sisa. Nah, maka kita dapat simpulkan bahwa N pangkat 3 plus 2N adalah kelipatan 3. Nah, ini terbukti dia bernilai benar. N pangkat 3 plus 2N adalah kelipatan 3. Tuh, simpelnya seperti itu. Nah, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Untuk pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar, atau yang punya kontak bisa langsung kontak ke saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.